Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hemato dari kelas 11 MI 4. Pada video kali ini saya akan meresensikan novel yang berjudul Mengejar-ngejar Mimpi. Sebelum saya meresensikan novel tersebut, alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian resensi dan apa unsur-unsur resensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 1991, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan buku atau ulasan buku yang baru saja terbit. Sedangkan Goris Keraf mendefinisikan resensi sebagai suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Dari pengertian tersebut, muncul istilah lain dari kata resensi, yaitu kata pertimbangan buku, pembicaraan buku, dan ulasan buku. Yang kemudian adalah unsur resensi. Unsur-unsur dalam resensi meliputi judul resensi. Judul resensi yang menarik dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan. Tidak harus ditetapkan terlebih dahulu, judul dapat ditulis sesudah penulisan resensi selesai. Jadi perlu diingat, judul resensi harus selaras dengan keseluruhan isi resensi. Yang selanjutnya adalah data buku. Data buku biasanya disusun sebagai berikut. Yang pertama adalah judul buku. Jika buku itu termasuk buku hasil terjemahan, judul aslinya juga harus ditulis. Selanjutnya adalah pengarang. Jika ada, tulis juga penerjemah, editor, atau penyunting seperti yang tertera dalam buku. Selanjutnya penerbit. Tahun terbit beserta cetakannya, cetakan keberapa. Selanjutnya adalah tebal buku, berapa halaman. Selanjutnya adalah harga buku jika diperlukan. Yang kemudian adalah pembukaan atau lead. Pembukaan dapat dimulai dengan hal-hal berikut ini: memperkenalkan siapa pengarangnya, karyanya berbentuk apa saja, dan prestasi apa yang diperoleh. Membandingkan dengan buku sejenis yang sudah ditulis, baik oleh pengarang sendiri maupun pengarang orang lain. Memaparkan kekhasan atau sosok pengarang. Memaparkan keunikan buku, merumuskan tema buku, mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku, mengungkapkan kesan terhadap buku, memperkenalkan penerbit. Selanjutnya adalah tubuh atau isi. Pernyataan resensi buku. Tubuh atau isi pertanyaan resensi buku biasanya membuat hal-hal di bawah ini. Sinopsis atau isi buku secara benar dan kronologis. Yang kemudian adalah ulasan singkat dengan kutipan secukupnya. Selanjutnya adalah keunggulan buku, kelemahan buku, rumusan kerangka buku, dan tinjauan bahasa, mudah atau terbelit-belit. Kesalahan cetak, jika ada, penutup resensi. Bagian penutup biasanya berisi saran atau pertanyaan bahwa buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Kita akan menuju ke resensi novel. Novel yang saya akan resensikan seperti yang sudah saya bilang tadi berjudul Mengejar-ngejar Mimpi. Penulis Dedi Padiku, penerbit Asma Nadia Publishing House. Tahun terbit Mei 2014. Tebal buku 324 halaman. Buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang pemuda yang terus mengejar-ngejar mimpinya tanpa lelah meskipun banyak berbagai rintangan dan hambatan. Dedi Padiku adalah seorang pemuda dari Gorontalo yang sejak kecil hidup tanpa kedua orang tuanya. Dedi ditinggalkan orang tuanya sejak kecil. Di Gorontalo, Dedi hidup bersama kedua sahabatnya yaitu Suwanda dan Iwan. Tetapi di antara ketiga sahabat ini, hanya Dedi yang melanjutkan sekolah menengah kejurusan atau SMK dengan jurusan teknik. Di samping bersekolah, Dedi juga mempunyai pekerjaan yaitu supir angkot. Sepulang sekolah, Dedi selalu pergi ke terminal untuk menggantikan pamannya menjadi supir angkot sampai pukul 10 malam. Di sekolah, Dedi bertemu dengan cinta pertamanya, yang sayangnya harus kandas karena kemiskinan sekaligus tekadnya untuk mengejar impiannya di kota rantau. Meskipun sebenarnya Ian, gadis yang Dedi sayangi itu juga mencintainya, berawal dari keinginannya menjadi seorang tenaga kerja Indonesia di luar negeri, Dedi menginjakan kaki ke Tanah Palu mengikuti tes seleksi terakhir penerimaan calon TKI ke Jepang. Sayangnya Dedi gagal lolos tes tinggi badan yang kurang 2 cm. Karena malu atas kegagalannya, Dedi tak ingin kembali ke kampung halamannya dan bertahan di Palu dan bekerja sebagai kuli bangunan, dan kemudian berganti menjadi supir pribadi anggota dewan. Pertualangan Dedi lanjut ke Manado, di mana ia harus kembali bekerja kasar demi bertahan hidup. Di Manadola, Dedi harus merasakan pahitnya diburu dan nyaris dibunuh preman bersama Suwanda, sahabat Dedi yang menyusulnya ke Manado.
Nasib lebih baik ia alami ketika menetap di Makassar bersama kalangan mahasiswa yang kebetulan salah satunya adalah temannya di Gorontalo. Di Makassar pula keinginannya menjadi penulis muncul. Maka demi mengejar cita-citanya menjadi seorang penulis terwujud, Dedi bertekad merantau ke Jakarta. Perjalanan hidup di Jakarta demi mewujudkan cita-cita tidak lantas mulus. Dedi harus merasakan hidup di jalanan dan tidur di lingkungan Monas. Dedi pun sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Harus kembali menjadi kuli bangunan, pernah dicaci maki oleh wanita saat wawancara kerja, ditawari menjadi seorang gigolo, diculik, dan nyaris dijadikan teroris. Keberuntungan mulai datang. Dedi bekerja di sebuah resto dengan gaji yang lumayan, tetapi Dedi harus kembali menjadi sopir sepasang dokter. Ternyata kebiasaan Dedi mendatangi toko buku dan membaca. Dedi bertemu dengan penulis senior yaitu Zara Zetira. Tidak hanya Zara Zetira, Dedi juga bertemu dengan beberapa penulis lainnya seperti Gol Agong, Rahman El Sirazi, dan Raditya Dika. Bertemunya Dedi dengan beberapa penulis senior ini membakar semangat Dedi untuk mulai menulis kisah hidupnya, bahkan mencetak dan membagi-bagikan secara gratis, meskipun Dedi harus menghabiskan uang tabungannya yang sayang tak berbuah manis. Karena merasa impiannya merasa sulit terwujud, semangat Dedi menjadi redup dan Dedi nyaris putus asa. Lalu Dedi teringat pada sosok Asma Nadia. Hal yang Dedi lakukan yaitu mencari alamat Asma Nadia dan mengikuti acara yang diadakan oleh Asma Nadia. Pertemuan dengan Asma Nadia membuka jalan menuju impiannya. Kelebihan dan kelemahan buku ini, novel ini dapat menjadi motivasi bagi pembaca agar terus berusaha jika ingin mewujudkan cita-cita meskipun berbagai kegagalan. Selain itu, pembaca akan sangat senang membacanya karena terdapat beberapa kejadian kocak yang dialami penulis. Pembaca juga akan tercengang berbagai fakta tentang kehidupan anggota dewan di daerah dan dugemnya para kuli di ibu kota. Dan itu, layout novel ini bagus, disisipkan ilustrasi di adegan yang menarik di beberapa halaman yang menambah nilai. Kekurangannya adalah novel ini alurnya tidak terlalu jelas, masih banyak permasalahan yang tidak dibahas secara tuntas sehingga membuat pembaca penasaran. Ada beberapa teks yang salah dalam pengertian novel ini. Terdapat halaman yang seharusnya tidak memuat. Saran dari novel ini adalah sebuah novel inspiratif yang menguatkan semangat ketika kamu merasa lemas dan putus asa mencapai cita-cita. Baca kisah perjalanan unik dan nekat Dedi Padiku untuk mencapai impiannya. Kamu akan banyak menemukan banyak kisah yang dialami Dedi Padiku. Kamu pun bisa belajar dari kisah hidup Dedi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.